Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Pacar masih aman? Tetangga masih nggak recokin kau masalah nikah atau belum? Tanya nikah, tanya kuliah dan sebagainya. Mari kita sejenak lupakan semuanya. Di sini aku ingin bercerita tentang The Equalizer 2. Film ini menceritakan bagaimana serunya pertarungan, intelijen, dan sebuah hipotesa. Baiklah, ini adalah Robert. Robert ini bermain The Equalizer 1 dan 2. Di sini kita yang kedua. Bagi yang belum lihat, tolong lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, di sini Robert sedang bertemu dengan seorang laki-laki. Dia mempertanyakan tujuan ia datang ke Turki. Robert menjelaskan bahwasanya tujuan datang ke Turki adalah untuk mengambil anak yang diculik yang diperlakukan keras. Tanpa berpikir panjang, laki-laki ini mengambil sebuah tindakan yang cukup tidak mengenakan. Robert langsung membuat sebuah paradigma di mana ia mempelajari segala sesuatu dengan hipotesa prediksi. Dan film The Equalizer 2 tahun 2018, kita mulai. Di sini kita diperlihatkan seseorang wanita yang sedang berlari-lari. Nah, ini anak perempuan yang tadi diselamatkan oleh si Robert dengan melalui orang ini. Ya, seperti anggota rahasia lah yang menyelamatkan orang dengan jaminan sesuatu lah, gitu dia. Nah, kita di sini diperlihatkan sosok yang tidak asing lagi. Sosok utama kita adalah si Robert itu sendiri. Dia sekarang bertugas sebagai ya taksi online lah, mamang-mamang Grab, ya itulah bahasa dia yang cocok untuk bekerja pada saat ini. Tidak seperti film sebelumnya sebagai karyawan sebuah swalayan toko bangunan, sekarang Robert bekerja sebagai taksi online keliling mencari pelanggan. Nah, itulah pekerjaan Robert saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Robert ini seorang muslim. Ya, muslim pada umumnya yang ada di luar negeri. Plot akan berpindah pada sebuah kasus. Di sini ada sebuah kasus pembunuhan. Pria ini sedang pulang dari tempatnya ia bekerja. Tiba-tiba istrinya sedang terengap-engap entah mengapa dan langsung saja pria ini shock dan bingung kenapa ini terjadi. Dan ya begitulah. Pria ini dibunuh, di mana kasus pembunuhan pria ini sungguh sangat merepotkan dan menjadi plot terpenting dalam film ini. Lanjut, kita akan membahas film ini lebih jauh lagi. Suatu hari, suatu malam, si Robert ini mendapatkan sebuah pesanan untuk mengantarkan seorang wanita yang sedang kesakitan. Entah mengapa dalam pikiran Robert mengantarkan ke rumah sakit dan si Robert memikirkan untuk mendatangi pria yang memesan tadi. Nah, si Robert mendatanginya dengan halus, dengan sopan bijaksana. Bukan mendapatkan sebuah kearifan yang bijaksana dalam jawaban, si Robert malah diperlakukan sesuai yang tidak diinginkan dan dicaci maki dirinya. Robert langsung memandangi mereka dengan sangat bijak dan memperhitungkan segala sesuatu. Ente belum tahu siapa yang ente lawan. Ini loh si Robert, ahli bela diri, kungfu dan segalanya. Langsung dihipotesakan. Dan dimulai. Nah kan, habis semua, Robert lalu meninggalkan mereka yang terkapar. Robert pun langsung pulang tanpa memikirkan mereka semua. Nah, pada saat ia sampai dekat rumahnya atau apartemennya, ia melihat rumahnya menyala dan ia mulai curiga. Siapakah yang ada di rumah? Robert lalu mengendap-endap apakah ada orang atau tidak, dan yang ia lihat adalah Susan, teman baiknya dia dalam dunia perintelijenan pada part film pertama. Di sini Susan menjumpai si Robert untuk membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang cukup misterius, di mana di sini yang dibunuh adalah anggota temannya mereka.
Ya, perkenalkan sebenarnya namanya Susan. Susan ini adalah partnernya si Robert ini, sesama para intelijen. Susan di sini sebenarnya ingin menemui Robert dan bersilaturahmi saja sambil menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan dari anggota intelijen yang cukup sangat merepotkan karena pembunuhnya cukup sangat profesional. Di sini Susan berkata bila dia membutuh bantuan, Robert siap membantu kapanpun. Saya kenalkan dulu, ini namanya Mile. Mile ini cukup berpengaruh pada cerita selanjutnya. Pada saat Robert sedang membersihkan tembok yang sedang diganggu oleh vandalisme, Robert bertemu Mile. Nah, si Mile ini menawarkan kerja untuk membersihkan tembok itu dengan upah $100. Tapi bersih dengan cat semua rapih dan Robert menyetujuinya. Kita berpindah si Susan. Susan di sini sedang mengontak sahabatnya juga, yaitu si Dave. Dave ini adalah temannya Susan dan temannya Robert. Mereka bertiga ini dalam dunia perintelijenan lah dalam kasusnya. Di sini, Dave bersama Susan sedang mengunjungi tempat kejadian perkara atau TKP. Di sini, Susan nampaknya sangat jeli dan sangat mencermati bagaimana situasi dan keadaan kondisional di sini, di mana Susan sepertinya sangat paham kasusnya dan bagaimana motifnya. Dave hanya sebagai sekretaris. Di sini, suatu malam, Dave mengantarkan Susan pulang ke apartemennya. Di sini, Susan ditinggal sendirian. Pada saat Susan berangkat ke kamarnya yang di ujung lorong, nah tiba-tiba si Susan ini didatangi seorang yang tidak dikenal dan langsung ya, Anda benar, Susan terbunuh dalam kasus ini. Kasus ini seperti runyam sekali karena investigasinya makin besar. Saat si Robert dengan Miles berbicara tentang pekerjaan si Miles, tiba-tiba si Robert mendapatkan sebuah telepon dari istrinya Susan bahwasanya Susan tewas terbunuh. Robert tanpa berpikir lama dan panjang langsung mengambil tindakan untuk meninggalkan si Miles sedang membenari temboknya dan pergi ke Washington DC, yaitu ke tempatnya si Susan. Ya, kasihan. Dilihat di sekelilingnya, rupanya rumah si Susan ini sudah penuh dengan orang yang berdatangan dan mengucapkan bela sungkawa. Di sini, suami Susan didatangi oleh si Dave dan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap suaminya si Susan. Suami Susan lalu menemui si Robert. Dia memberikan sebuah informasi bahwasanya kasus Susan ini tidak jauh karena saling terkaitan antara pembunuh suami istri intelijen itu. Akhirnya, Robert tanpa berpikir lama langsung mencari informasi di dunia internet yang berkaitan dengan dia. Scene berpindah di mana dua orang yang tadi membunuh Susan dan menganiaya Susan hingga tewas. Di sini mereka sedang berpesta pora dan tanpa mereka sadari dan mereka semua tewas dan mereka semua tanpa diketahui jejaknya lagi. Lalu kita diperlihatkan orang brewok dan pria ini adalah komplotan yang membunuh dua orang suami istri intelijen di awal tadi. Di sini Robert juga sedang menelusuri kasus ini dan mempelajari siapa pembunuh Susan dan dua suami istri itu. Robert menyelidiki kasus ini dengan seksama dan dipelajari dari kasus Susan dengan cara memeriksa CCTV yang ada di hotel tersebut. Keesokan harinya, Robert menjumpai si Dave di taman. Kedatangan si Robert ini untuk menjelaskan kasus ini yang cukup rumit dan pembunuh si Susan adalah orang yang terlatih dalam bidang pembunuhan. Dave hanya berkata, kalau engkau mendapat informasi, kasih tahu aku bro. Keesokan harinya si Robert mempelajari kasus pembunuhan suami istri tersebut. Dalam kasus ini diperhatikan bagaimana Robert memposisikan dirinya sebagai korban kasus pembunuhan yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP tersebut, di mana ia menggambarkan secara terperinci kira-kira posisinya. Keesokan harinya, Dave mendapat telepon dari si Robert bahwasanya pembunuhnya tidak mungkin hanya 2 atau 3 orang, bisa saja lebih dari penggambaran menurut hipotesis si Robert ini.
Dan si Dev hanya mengangguk yes, yes, dan ya, ya saja tanpa bingung. Pada saat sedang mengantarkan pesanan seseorang, Robert mendapatkan sebuah pesanan oleh seorang pria yang tidak dikenal dan cukup sangat mencurigakan dari gerak-geriknya, di mana Robert sudah sangat mengetahui apa tujuan pria ini. Dan Anda tahulah Robert ini termasuk orang yang waspada, dan pada saat terjadi diam-diaman Robert sudah tahu jawaban harus mengapain. Ternyata Robert dapat mengatasi permasalahan ini dengan sangat tenang dan rapi. Di dalam ponsel itu Robert langsung mencari informasi terkait laki-laki ini, di mana Robert mengetahui kasus dan siapa orang di balik semua ini.